Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Sefanya pasal 1, judul firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Sikia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacukan tanganku kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Aku akan dari tempat ini sisa Baal dan nama-nama imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik pada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskannya bagi para undangannya. Amin. Nah, firman Tuhan ini adalah peringatan untuk kita bahwa kita sedang berada di akhir zaman ini. Sebab itu kita terus berjaga-jaga dan mendekatkan diri kita pada Tuhan dengan melalui kita berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, dan percaya selalu bahwa Tuhan akan menolong kita. Dalam firman Tuhan ini dikatakan akan terjadi penghukuman dan penyapuan atas seluruh umat manusia, bahkan semua termasuk makhluk hidup akan dimusnahkannya. Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan melenyapkan ya segala benteng-benteng kejahatan yang ada di muka bumi. Karena firman Tuhan melihat bahwa hari Tuhan semakin dekat, semakin banyak hal yang terjadi, maupun dari bencana alam, maupun kejahatan, dan juga perbuatan manusia yang semakin jahat kepada sesamanya. Oleh sebab itulah Tuhan begitu marah, dan juga ada penyembahan-penyembahan berhala di mana mereka memakai tentara-tentara langit ya. Jadi firman Tuhan dikatakan bahwa semua akan diruntuhkan pada hari Tuhan yang sudah dekat. Semua akan dirubuhkan, semua akan dibongkar. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau masih ada berhala-berhala dalam hidup kita yang masih kita pakai? Ya, lebih baik kita lepaskan daripada Tuhan akan merobohkan kita. Karena apa? Penghukuman pada hari Tuhan itu tidak ada yang tahu. Dan mendekati akhir zaman ini Tuhan akan berdiri, dia akan menyapu bersih segala sesuatu. Oleh sebab itulah mari kita terus meminta ampun dan pertolongan Tuhan, agar Tuhan selalu menolong kita mendekati hari penghukuman ini, hari akhir zaman. Mari kita bersama-sama untuk kembali bertobat kepada Tuhan dari hidup kita yang dulunya belum begitu mengenal Tuhan. Kita akan jauh lebih minta Roh Kudus akan menuntun kita sepanjang hari dan setiap hari untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, segala aktivitas kita mari kita serahkan kepada tangan Tuhan. Inilah kenapa kita harus beribadah dan menyembah pada Tuhan, karena Tuhan itu adalah pencipta kita dan kita akan kembali kepada Dia. Dan firman Tuhan katakan bahwa akhir zaman ini Tuhan akan membersihkan ya apa yang menjadi bagian dari hidup kita yang tidak Tuhan senangi, akan Tuhan bongkar, akan Tuhan bakar dengan api rohnya. Oleh sebab itu kita bersiap-siap untuk kita dimurnikan kembali dan semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam firman Tuhan. Disitulah kita belajar memahami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kalau hari ini kita masih bisa melakukan semua apa yang kita diperizinkan di dalam hidup kita, maka saya percaya itu adalah bentuk dari perkenanan Tuhan juga. Tuhan akan menuntun kita kepada jalannya, kepada terangnya. Sebab itu terus berserah kepada Tuhan dan tinggalkanlah hal-hal yang menyimpang. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Mungkin kita punya juga banyak hal ya hidup ini, kadang kita mengalami proses yang tidak enak,
tapi katakan pada Tuhan, biarlah aku berserah pada hari ini, biarlah aku mau untuk dituntun oleh jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini menggambarkan bahwa waktu Tuhan sudah dekat untuk datang ke dunia ini. Oleh sebab itu dia akan menguduskan segala sesuatu mendekati kedatangannya, karena dia sudah bersiap-siap untuk mengadakan perjamuan bersama dengan orang-orang yang dia kasihi, yaitu saudara dan saya. Siapkan hati kita dan terus berharap, terus berdoa, percaya dimanapun kita berada. Kita terus saling mengingatkan tuh, yuk kita berdoa, kita sembahyang. Dimanapun kita berada, kita harus saling menegur, saling meneguhkan iman. Itulah pekerjaan Tuhan di dalam kasih. Biarlah kasih Kristus senantiasa ada pada kita, sehingga dunia ini juga mengalami pembaharuan. Jadi kalau lihat banyak hal terjadi, bencana alam, peperangan, kelaparan, masa kesusahan. Sebelum kita masuk tahun ini sudah dikatakan ada masa kesusahan yang sangat besar. Ya, kita sudah melakukan doa profetik di bulan Desember, dan juga kita juga bagi sembako untuk lambang daripada kesusahan besar itu. Tapi saya percaya bahwa masih ada burung-burung gagak di tahun ini dan seterusnya ketika kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa.